Woi, wali kota Medan kan sudah membolehkan peternak babi sama menjual daging babi. Kenapa lagi ada oknum mau diberantas lagi babi di kota Medan? Katanya mau buat tim lagi. Silahkan dibuat timnya. Takkan pernah kalah itu babi. Dari dulu, dari dulu babi. Apalagi kalau orang Batak, Kristen, terutamanya itu babi. Ya, buat adat-adat apa aja pun itu tetap ada babi. Katanya itu jorok lah, banyak cacing pitanya lah. Mana ada itu jorok? Babi itu dipelihara, setiap hari dimandikan. Sama kandang-kandangnya itu semua disikat. Gak usah lah kayak gitu kita ngomong. Yang sebagai kita orang muslim ya, saya bukan ada pro ke Kristiani kemana-mana, enggak. Cuman kan ini nggak sesuai lah. Itu kan orang itu kan yang jual daging babi itu kan bukan sama orang kita punya Islam. Bukannya disuruh, ini beli. Enggak. Orang itu pun tahu aturan, tahu ajaran. Sedikit-sedikit yang disalahkan babi. Apa itu? Katanya banyak cacing pita. Di mana-mana pun binatang itu ada juga cacing pitanya. Bukan cuma di babi aja. Biar paham kalian itu. Ah, aku memang bukan asli saya Islam dulu ya. Saya ini mualaf. Jadi banyak keluarga saya yang Kristen. Tentulah banyak keluarga saya yang Kristen. Saya asli orang Medan. Ya saya kasih tahu ya. Saya dulu kerja di luar negeri. Bos saya sendiri, bos asli Islam, asli betul-betul Islam. Tapi orang itu makan daging babi. Apa katanya sama saya? Memang enak ya daging babi itu, ha? Apalagi dikatakan? Orang itu pergi jalan-jalan ke Thailand, ke Denpasar, Bali. Jadi cobalah kita berpikir secara logika. Kalau mau kita yang Islam itu makan daging babi itu kenapa rupanya? Kan Kristen itu kan bukannya disuruh kita makan. Memang saya ini udah lama saya nggak makan itu. Sebelum saya nggak masuk Islam ya, udah lama saya nggak makan itu memang. Ini sedikit-sedikit babi. Katanya jorok, katanya itu ini itu. Lebih jorok lagi kambing, sapi, nggak pernah dimandikan. Makanan babi itu, nggak makanan sembarangan itu. Dimasak nasinya. Udah. Terus tempat kandang-kandang itu dibersihkan setiap hari. Itu pun dibuat kandangnya bukannya dekat rumahnya. Sedikit babi. Apalah. Jadi buat kita sesama manusia, katanya binatang itu nggak ciptaan Tuhan. Terus siapa yang diciptakan? Sama, babi pun diciptakan Tuhan, ayam, sapi, kerbau. Tidak ada babi itu diciptakan dari tepung. Ya, jangan jadi kita berbelah pihak. Kalau kita masih satu negara, kita masih satu bineka tunggal ika, Pancasila, mana toleransi kita itu semuanya? Hargai dong sesama agama. Ini berbelah ke sana, berbelah ke situ. Banyak kok yang kita punya Islam itu makan daging babi, katanya itu haram. Ini saya lihat sendiri ya, sebelum saya merantau, masih saya di kampung. Itu daging babi itu dimakannya sendiri. Saya lihat.
ditutupin itu nasinya, ditutupin. Saksang itu dibuat di piringnya, baru ditutup sama nasi. Dibuat di atasnya itu ikan, biar dilihat orang nanti nggak ada apa-apa. Tau-taunya dari situ saksang. Banyak kok, banyak yang makan daging babi itu, yang non Kristen. Jadi nggak usah terlalu fanatik. Oke, itu aja. Ya, teman-teman, memang daging babi di kota Medan masih menjadi heboh, teman-teman. Kenapa ini berlarut-larut sangat heboh sampai sekarang, teman-teman? Karena ya itu dari dulu ya di kota Medan itu selalu ada penjual daging babi dan tidak pernah ditata seperti ini ya, sehingga ini selalu dibicarakan mengenai daging babi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa ya kita saling menghargai saja satu dengan yang lain ya, karena kalau kita saling menghargai maka tentu kita tetap rukun walaupun kita berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, berbeda makanan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita saling menghargai ya satu dengan yang lain, maka pasti akan tercipta yang namanya kedamaian dan juga persatuan. Memang ini dibahas daging babi ini, teman-teman ya, ini masif dibahas ketika surat edaran dari Wali Kota Medan ya dikeluarkan, dan ternyata bahwa surat edaran itu ya sedang direvisi dan penjual-penjual daging babi sudah bisa berjualan di tempat biasa seperti sebelumnya, teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke kasus ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Ya, ini juga salah satu kasus yang sangat lama sekali dan sangat-sangat berbelit-belit bagaimana penyelesaiannya. Dan barusan Rizwan Syahipar yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi ya meminta maaf kepada Pak Jokowi secara terbuka, dan bukan hanya meminta maaf kepada Pak Jokowi tetapi kepada keluarga Pak Jokowi soal penelitian mereka, di mana mereka menyampaikan penelitian mereka itu menuangkannya di buku Jokowi's White Paper. Nah, untuk itu kita lihat dulu bagaimana ya kasusnya, teman-teman. Di sini dikatakan kasus ijazah, Rizwan Syahipar sudah minta maaf, akankah Jokowi memaafkan? Nah, memang teman-teman ya, dengan Rizwan sudah meminta maaf kepada Pak Jokowi dan juga kepada keluarganya, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pak Jokowi memberikan ya atau memaafkan Rizwan Syahipar tersebut. Ya, kita tahu bahwa bagaimana pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa ya memang semua pihak ya terbuka ya mengenai restoratif justice dan memaafkan ketika mereka sadar. Tapi kepada RRT klaster kedua itu karena sangat masif sekali, maka tentu ya walaupun dimaafkan tapi tetap berlanjut proses hukumnya. Nah, kita tidak tahu nantinya karena Rizwan ini secara terbuka menyampaikan permohonan maaf ya, beda dengan Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana waktu mereka mengajukan restoratif justice, mereka ya menyambangi ke rumah Pak Jokowi dulu baru mengajukan restoratif justice. Tapi Rizwan Syahipar ini menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan ya setelah itu mengajukan restoratif justice. Nah, kita tidak tahu nantinya apakah Pak Jokowi memaafkan, kemudian ya pihak kepolisian ya menerima restoratif justice dari Rizwan ini. Ya tentu kita tahu bahwa restoratif justice itu baru terwujud ketika kedua belah pihak itu setuju. Artinya pihak Pak Jokowi ya setuju diberikan restoratif justice ya, karena yang mengajukan restoratif justice adalah Rizwan. Maka tentu kalau misalnya Pak Jokowi tidak memaafkan Rizwan, maka tentu tidak akan diberikan restoratif justice karena Pak Jokowi tidak setuju akan hal itu. Nah, baru nantinya restoratif justice itu bisa diterapkan dan status tersangka Rizwan itu bisa dicabut
kalau misalnya Pak Jokowi memaafkan Rismond ya atas pelanggaran yang penelitian yang dilakukannya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Pakar forensik digital Rismond Hasiholan Sianipar sudah meminta maaf kepada mantan Presiden RI Joko Widodo Jokowi dan juga keluarganya atas tudingan ijazah palsu, melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri. Ya, ini yang dikatakan oleh Rismond teman-teman, ya, melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri. Saya sebagai peneliti menyatakan meminta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi terkait dengan temuan-temuan saya yang baru saya umumkan tadi, kata Rismond dalam video klarifikasi di kanal Baligi Academy pada hari Rabu 11 Maret 2026. Kemudian teman-teman, Rismond mengakui ada kesalahan yang diperbuatnya ketika meneliti keaslian ijazah Jokowi. Kesalahan itu akhirnya dikoreksi oleh Rismond. Nah, ternyata bahwa ketika meneliti ijazah Pak Jokowi ada kesalahan katanya, dan kesalahan itu ya telah dikoreksi oleh Rismond sehingga dia meminta maaf akan hal itu. Ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap akibat rotasi atau translasi maupun resolusi pada data yang saya uji, ujar Rismond saat ini menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Teman-teman, menurut Rismond sebagai peneliti yang bertanggung jawab atas kebenaran ilmiah, dia mengakui ada kekeliruan yang dilakukannya ketika meneliti ijazah S1 Jokowi. Nah, kekeliruan seperti apa yang dimaksud oleh Rismond ini atau kekeliruan yang dilakukannya dalam meneliti ijazah Pak Jokowi? Kekeliruan tersebut sebagai peneliti harusnya secara terbuka, katanya secara ikhlas dan secara objektif harus saya nyatakan di sini. Ya, kemudian dia menyatakan dokumen ijazah Jokowi yang diunggah oleh kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Dian Sandi Utama di media sosial memang autentik atau asli. Nah, ternyata bahwa Rismond ini mengakui bahwa dokumen ijazah Pak Jokowi yang diunggah oleh kader Partai Solidaritas PSI yaitu Dian Sandi itu memang autentik atau memang asli, dan ini diakui oleh Rismond sendiri teman-teman. Oke, itu adalah permintaan maaf dan keterangan dari Rismond ketika dia menyadari bahwa ada kesalahan-kesalahan yang dilakukannya ketika meneliti ijazah Pak Jokowi. Nah, yang menjadi pertanyaannya tadi teman-teman bahwa apakah Pak Jokowi memaafkan Rismond karena sudah meminta maaf atau karena sudah menyakiti hati Pak Jokowi karena menuduh ijazah Pak Jokowi palsu? Maka Jokowi akan memaafkan Rismond. Nah, Projo, organisasi pendukung Jokowi, meyakini Jokowi akan memaafkan Rismond yang berulang kali menuding ijazah Jokowi palsu. Nah, ternyata Projo ini mengatakan bahwa pendukung yang meyakini bahwa Jokowi akan memaafkan Rismond yang berulang kali menuding ijazah Jokowi palsu. Saya yakin secara pribadi Pak Jokowi pasti memaafkan Rismond yang sudah menyatakan permintaan maafnya kepada Pak Jokowi melalui video, kata Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alek Damanik kepada Tribun News. Kemudian meski demikian Freddy mengingatkan bahwa kasus tudingan ijazah palsu sudah menjadi permasalahan hukum dan disorot masyarakat tanah air selama lebih dari setahun belakangan. Nah, memang teman-teman, kalau misalnya Pak Jokowi memaafkan Rismond, ya itu kan hanya sekedar personal mereka saja. Tapi tentu ya apakah nantinya proses hukum akan berlanjut atau bagaimana. Nah, itu yang disampaikan oleh Projo ini. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tuduhan dan fitnah Rismond dan kawan-kawan ini sudah sangat banyak dan fatal. Harusnya ruang publik kita dipenuhi dengan diskusi yang membangun, malah disibukkan membahas fitnah mereka selama 1 tahun lebih. Apakah cukup dengan permintaan maaf Rismond, masalah hukum bisa berhenti dengan RJ Restoratif Justice, ucap Freddy. Nah, kemudian sebelumnya berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, Rismond memang mengajukan permohonan RJ kepada penyidik. RJ adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan dialog, mediasi, serta upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan juga pihak
yang dirugikan. RJ itu pemulihan keadaan korban Pak Jokowi kepada keadaan semula, sedangkan kita lihat framing di media masih banyak yang mengatakan bahwa RJ yang dilakukan Rismond ini adalah upaya pecah belah Pak Jokowi. Pak Jokowi takut perkara ini sampai ke persidangan, kata Sekjen Projo itu. Freddy merasa satu-satunya cara mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa ijazah Jokowi asli adalah melalui proses hukum, setidaknya sampai putusan pengadilan tingkat pertama. Lewat proses itu, masyarakat bisa melihat pembuktian di pengadilan. Nah, itu teman-teman ya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Akhirnya ya Rismond Hasyah Menyerah dan meminta maaf kepada Pak Jokowi.